Halo, selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Kali ini sumber kita agak beda nih. Kita bakal bedah serangkaian gambar dari sebuah brosur properti. Yap, kita akan lihat lebih dalam proyek perumahan hunian asri di kota industri. Misi kita kali ini, ya kita coba bedah bareng-bareng apa aja sih yang mereka tawarkan. Mulai dari fasilitasnya, tipe rumahnya, lokasinya strategis atau enggak, sampai spek bangunannya gimana. Semuanya berdasarkan info visual dan teks dari brosur ini aja ya. Tujuannya biar Anda semua dapat gambaran yang ya lumayan utuh lah tentang proyek ini. Pernah nggak sih kepikiran gimana rasanya ya tinggal di rumah yang katanya nyaman, asri, tapi lokasinya itu wah pas di tengah atau dekat banget sama kawasan industri. Nah, penasaran kan? Mari kita coba ungkap sama-sama apa kata brosur dari Sophie Group ini. Oke, mari kita mulai dari kesan pertamanya ya. Lihat halaman depannya nih, jelas banget namanya hunian asri di kota industri. Dari Sophie Group, ada labelnya juga New Cluster Residence. Terus gambar utamanya itu nunjukin pemandangan dari atas gitu ya. Kayaknya sih kawasan perumahannya modern, kelihatan rapi, terencana. Ada bangunan yang agak tinggi, mungkin apartemen kali ya. Terus ada deretan rumah tapak juga. Dan yang penting dikelilingi area hijau. Kesannya sih oke lah, dirancang dengan baik. Iya, itu penamaan hunian asri di kota industrinya sendiri aja udah bikin mikir ya. Kayak sengaja gitu nyandingin dua hal yang kesannya agak kontras ya. Asri itu kan identik sama tenang, hijau, nyaman. Terus disandingkan sama kota industri. Ini strategi marketing yang cukup cerdas sih menurut saya. Bisa jadi targetnya ya memang para pekerja industri di sekitar situ yang pengen suasana rumahnya beda, ya kayak oase gitu loh. Tapi ini juga memunculkan pertanyaan ya, sejauh mana sih nuansa asri ini benar-benar bisa diwujudkan dan dipertahankan gitu? Di tengah mungkin ya denyut aktivitas industri. Apakah ada strategi desain khusus gitu, selain cuma nampilin area hijau di gambar? Soalnya kan kesan modern dan teratur dari gambarnya memang kuat. Kelihatan ambisinya buat kualitas hidup yang baik. Nah, itu dia pertanyaannya, menarik. Sebelum kita gali lebih jauh lagi nih, di bawah gambar utama tadi ada icon-icon kecil gitu, kayak fitur kunci lah ya. Coba saya sebutin ya, ada icon lokasi strategis, terus keamanan 24 jam, ada CCTV, sistem satu gerbang atau one gate system, jalan aspal lebar 6 meter, ada juga taman bermain, carport, dan masjid. Ya lumayan lengkap ya buat kebutuhan dasar perumahan zaman sekarang. Iya. Rangkaian fitur ini memang udah kayak checklist standar lah buat orang yang cari rumah modern sekarang. Keamanan itu jelas banget jadi prioritas utama ya. Sampai 3 ikon sendiri loh untuk itu. 24 jam, CCTV, sama one gate system. Itu udah sinyal kuat. Terus fasilitas keluarga kayak taman bermain sama masjid itu juga nunjukin target pasarnya jelas banget ke arah keluarga ya. Jalan 6 meter juga ya, standar kenyamanan akses lah, cukup lebar. Tapi yang menarik mungkin nanti dicermati itu gimana implementasinya di lapangan. Misalnya one gate system itu kan umum ya, tapi efektif atau enggaknya kan tergantung banget sama pengelolaannya nanti gimana. Betul kan? Betul, implementasinya penting. Nah, sekarang kita pindah ke detail unit rumahnya nih. Brosur ini nunjukin ada beberapa pilihan tipe. Pertama ada tipe 38A. Luas bangunannya 38 meter persegi, terus luas tanahnya 72 meter persegi. Tapi kalau posisinya di sudut atau hook, tanahnya bisa lebih luas, 96 meter persegi. Pilihan kaflingnya juga ada dua nih, 7,5 meter kali 12 meter atau 6 kali 12 meter. Artinya, meskipun luas tanahnya sama-sama 72, yang satu mukanya lebih lebar, yang satu lebih dalam ke belakang. Ini ngasih opsi bentuk sisa lahannya jadi beda-beda gitu ya. Denahnya sih standar aja, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Terus ada juga tipe 38B, spesifikasinya sama persis kayaknya, LB38, LT72, hook 96. Kafling juga sama. Mungkin bedanya cuma di posisi dalam blok atau hadapnya aja kali ya. Nah itu dia. Penyediaan 2 varian yang speknya identik kayak tipe 38A sama 38B ini seringkali memang lebih ke arah strategi marketing ya. Atau biar lebih fleksibel aja pas nata unit di site plan. Jadi kesannya pilihannya lagi banyak, padahal secara fungsi ya sama aja gitu. Oh gitu ya, masuk akal sih. Oke lanjut, ada tipe 45. Ini sedikit lebih luas.
Luas bangunannya 45 meter persegi, tanahnya 78 meter persegi. Kalau hook 78 meter persegi plus katanya. Kaflingnya 7,5 kali 13 meter atau 6 kali 13 meter. Kamarnya masih 2, kamar mandi 1. Tapi kalau dilihat dari gambar denahnya sih, ruangannya emang kerasa lebih lega dikit lah dibanding tipe 38. Nah, yang paling beda ini tipe townhouse. Ini 2 lantai. Luas bangunannya 82 meter persegi, di atas tanah 78 meter persegi. Kaflingnya 6 kali 13 meter. Denahnya jelas banget beda. Lantai 1 buat area publik, kayak ruang tamu, ruang makan, dapur. Terus lantai 2-nya buat area privat. Kelihatan ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, sama ada balkon juga. Iya, rentang tipe dari 38 sampai townhouse 82 ini nunjukin kalau Sofia Group ini coba menjangkau segmen pasar yang lumayan lebar ya. Mulai dari mungkin pasangan muda atau keluarga kecil yang baru mulai, cocok di tipe 38, terus yang butuh ruang sedikit lebih, bisa ke tipe 45, sampai keluarga yang mungkin udah lebih mapan atau butuh privasi lebih dengan 2 lantai, ya pilihannya townhouse itu. Secara tampilan arsitekturnya sih, gaya modern minimalisnya kelihatan konsisten ya di semua tipe. Fasadnya bersih, main warna netral, ya cukup sesuai selera pasar sekarang lah. Pertanyaannya mungkin, apakah bedanya cuma di luas aja atau ada perbedaan kualitas material juga antar tipe? Brosur ini kayaknya belum detail banget soal itu ya. Nah iya, itu poin bagus. Terus di bagian legenda site plan, selain tipe-tipe rumah tadi, ada juga penanda untuk area mixed use sama ruang terbuka. Apa nih artinya kira-kira? Adanya penanda mixed use itu ngasih sinyal kuat kalau bakal ada fungsi lain yang diintegrasikan di dalam kawasan. Kemungkinan besar sih komersial ya, kayak ruko atau mungkin kantor kecil. Ini memperkuat ide kalau kawasan ini dirancang biar lebih mandiri gitu. Nggak cuma rumah aja. Kalau ruang terbuka, ya kemungkinan besar itu taman komunal yang lebih gede. Atau fasilitas outdoor lain lah, buat melengkapi area hijau yang udah kelihatan di gambar tadi. Ini strategi umum sih dari pengembang buat nambah nilai plus di luar unit rumahnya itu sendiri, biar kawasannya lebih hidup. Oke. Coba kita intip sedikit soal spesifikasi bangunannya ya. Kita ambil contoh dari detail tipe townhouse saja. Mungkin ini yang paling lengkap informasinya dan bisa jadi representatif. Pondasinya tapak, struktur beton bertulang. Ini standar lah ya untuk konstruksi. Dindingnya pakai bata ringan, diplester, terus dicat. Lantai utama pakai ubin homogen. Nah, area lain pakai keramik biasa. Plafonnya papan gypsum. Pintu utama pakai kayu rekayasa atau engineer wood. Jendelanya aluminium plus kaca. Atapnya ini menarik, kerangka baja ringan, penutupnya pakai atap bitumen atau shingles. Sanitasinya disebut standar Amerika atau setara. Nah ini nih, listriknya 3.500 VA. Gede juga ya ini? Ya, spesifikasi ini memang mencerminkan standar bangunan kelas menengah yang cukup baik lah ya untuk di Batam saat ini. Bata ringan itu populer karena lebih presisi, lebih ringan. Ubin homogeneus atau homogeneous style itu juga kesannya lebih mewah dibanding keramik biasa. Atap bitumen singles itu secara estetika memang beda ya, sering dianggap lebih modern, walaupun mungkin perlu perhatian ekstra buat perawatannya di iklim tropis kita. Nah, soal sanitasi standar Amerika setara, itu biasanya merujuk ke merek-merek yang dikenal punya kualitas bagus, kayak Toto atau American Standard gitulah. Ini jadi nilai jual juga pastinya. Dan betul, daya listrik 3.500 VA untuk tipe rumah segini itu termasuk gede loh. Ini bagus, artinya pengembang udah antisipasi gaya hidup modern yang peralatannya banyak. Jadi Anda nggak perlu khawatir kurang daya atau repot nambah daya lagi nanti. Secara umum sih spesifikasinya kelihatan solid ya, tapi ya tentu aja kualitas akhirnya nanti sangat tergantung sama pengerjaan di lapangannya gimana. Oke, soal spesifikasi cukup jelas ya. Sekarang gimana dengan fasilitas perumahan yang lebih rinci lagi? Di bagian lain brosur ini disebutin lagi soal fasilitasnya. Ada penekanan lagi nih, sistem pintu masuk utama 1 pintu, one gate system, tapi ada tambahan auto sensor. Wah, ini kedengarannya lebih canggih ya dari pos jaga biasa. Terus disebut lagi ada area taman bermain, area pusat kebugaran atau fitness center, area pusat pertokoan dan perbelanjaan, masjid yang katanya megah, dan ini nih yang agak unik, fasilitas ruang belajar. Gambar pendukungnya juga ada, kelihatan kayak lapangan olahraga, area main anak-anak, sama sekilas interior kayaknya sih gym ya. Penambahan detail kayak auto sensor di one gate system itu memang nambah nilai kenyamanan sama modernitasnya ya.
Jadi mengurangi intervensi manual, lebih praktis gitu. Fasilitas-fasilitas lain kayak gym, area pertokoan, masjid yang megah, itu ya jelas banget memperkuat konsep komunitas mandiri atau self-contained community tadi. Tujuannya ya biar penghuni bisa memenuhi banyak kebutuhan harian, olahraga, belanja ringan, ibadah, sosialisasi, tanpa harus sering-sering keluar kompleks. Praktis kan? Nah, fasilitas ruang belajar ini menarik nih. Nggak terlalu umum ada di perumahan. Potensinya bisa gede loh kalau dikelola dengan baik. Misalnya buat tempat les anak-anak, atau mungkin perpustakaan mini, atau bahkan ruang kerja bersama skala kecil gitu. Bisa banget. Tapi, ya sama kayak fasilitas komunal lainnya, sukses atau enggaknya itu tergantung banget sama aktivasi dan pengelolaannya nanti. Dari penghuni atau dari pengembangnya. Apakah ini cuma ruang fisik aja, atau nanti ada programnya juga? Nah, itu mungkin perlu digali lebih lanjut infonya. Iya juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget jadi faktor penentu, lokasi. Brosur ini kelihatan banget nekenin aspek lokasi. Disebutnya ada di daerah strategis di kawasan industri. Dan ada klaim juga nih sebagai perumahan klaster pertama di daerah Kabil Punggur, Kota Batam. Seberapa strategis sih jarak ke Bandara Internasional Hang Nadim disebut cuma 5-10 menit? Wow. Terus ke Pelabuhan Roro, kemungkinan besar Telaga Punggur ya, itu juga 5-10 menit. Ke pelabuhan buat ke Tanjung Pinang, mungkin lewat feri Punggur juga ya, sama 5-10 menit. Dan yang spesifik ke industri, ke pabrik PT Stanin cuma 5 menit katanya. Wah, ini sih deket banget kemana-mana ya. Betul, betul. Kedekatan sama 3 simpul transportasi utama sekaligus bandara, pelabuhan domestik Roro, sama akses ke pelabuhan feri antar pulau, plus ke salah satu pabrik besar kayak Stanin, dalam radius 5-10 menit itu memang nilai jual yang sangat kuat. Apalagi di kota kayak Batam yang industrinya terus berkembang dan mobilitas antar pulau atau bahkan antar negara itu cukup tinggi ya. Ini ideal banget kalau Anda kerjanya di kawasan industri sekitar situ. Tadi peta juga nunjukin dekat PT Musimas sama Pertamina Patraniaga kan? Atau kalau Anda memang sering bepergian. Sangat memudahkan. Nah, soal klaim sebagai klaster pertama di Kabil Punggur ini perlu dicermati juga. Menjadi pionir itu bisa berarti potensi kenaikan nilai propertinya tinggi ke depan. Tapi bisa juga berarti lingkungan di luar kompleksnya itu mungkin belum seramai atau selengkap area lain yang udah lebih dulu berkembang. Jadi, Anda perlu pertimbangkan juga soal kenyamanan akses ke fasilitas publik di luar perumahan, terutama di tahap awal ini. Iya bener juga. Peta juga nunjukin akses ke jalan-jalan utama kayak Jalan Patimura, Jalan Sudirman, terus Jalan Hang Kesturi, Jalan Hang Tuah. Cukup banyak aksesnya ya. Ada catatan menarik juga nih soal rencana jangka panjangnya. Katanya lokasi ini bakal jadi bagian dari konsep hunian one stop living dengan rencana mau dibangun mall atau supermarket di dalamnya nanti. Plus, lokasinya juga dekat sama fasilitas pendidikan. Ada SD, SMP, dan SMA di sekitar situ. Ini makin melengkapi gambarannya ya. Konsep one-stop living dengan rencana mall atau supermarket terintegrasi itu adalah jawaban atas kebutuhan efisiensi waktu dan mobilitas zaman sekarang. Kalau ini beneran terwujud, wah ini bakal signifikan banget naikin kenyamanan penghuni. Kedekatan sama sekolah, berbagai jenjang juga krusial ya buat keluarga yang punya anak usia sekolah. Ini semua jelas nambah daya tarik lokasi. Tapi ya perlu diingat juga, rencana pengembangan skala besar kayak mall itu biasanya butuh waktu buat realisasinya. Nggak sebentar. Jadi penting juga buat tahu kira-kira proyeksi waktunya kapan, kalau ini jadi faktor pertimbangan utama Anda. Oke. Dan terakhir nih, bagian call to action sama promosinya. Jelas banget ya, dapatkan segera hunian impian Anda sekarang juga, terus diikuti sama highlight promo khusus untuk 10 unit pertama. Taktik klasik ya buat bikin orang cepet-cepet ambil keputusan. Tentu saja, promo terbatas kayak gitu kan dirancang buat menciptakan sense of urgency, rasa mendesak gitu. Efektif sih biasanya buat narik pembeli-pembeli awal. Mereka biasanya dapat harga terbaik, tapi ya di sisi lain juga nanggung resiko lebih kalau misal ada keterlambatan pembangunan atau perubahan rencana dari developernya. Tapi bagusnya, informasi kontaknya lengkap ya dikasih. Ada alamat kantor pemasaran fisiknya di Kabil, terus ada 3 nomor telepon atau WA, sama alamat website juga, www.sofiagroup.co.id. Ini memudahkan Anda kalau mau cari info lebih lanjut lewat berbagai cara. Baik, kalau gitu mari kita coba rangkum ya temuan kita dari penelusuran brosur Hunian Asri di Kota Industri dari Sofi Group ini. Jadi, kita udah lihat ini adalah sebuah proyek klaster perumahan modern yang lokasinya ada di area industri Kabil Punggur, Batam.
macam. Mereka nawarin beberapa tipe rumah, ada tipe 38, 45, sama townhouse 2 lantai dengan spesifikasi bangunan yang kelihatannya sih cukup solid ya, standar modern. Fasilitasnya juga kelihatan sangat lengkap, mulai dari keamanan yang berlapis, ada one gate system pakai auto sensor, CCTV, security 24 jam, terus ada fasilitas rekreasi kayak taman bermain, pusat kebugaran, ada juga tempat ibadah yaitu masjid, area komersial kayak pertokoan, bahkan ada rencana mall atau supermarket ke depannya. Plus, ada fasilitas unik yaitu ruang belajar. Tapi mungkin daya tarik utamanya yaitu tadi, lokasinya yang super strategis. Dekat banget sama Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Punggur, pabrik-pabrik besar di sekitar situ, dan juga sekolah. Rangkuman yang pas banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal menarik buat Anda renungkan lebih dalam lagi. Mengingat penekanannya yang kuat banget pada lokasi di tengah kawasan industri, terus klaim sebagai klaster pertama, dan juga janji suasana asri tadi, pertanyaan kuncinya mungkin adalah, gimana ya caranya pengembang ini nanti secara nyata menyeimbangkan antara potensi gangguan dari aktivitas industri di sekitarnya, mungkin suara bising atau kualitas udara misalnya, dengan upaya menciptakan lingkungan hunian yang benar-benar nyaman dan asri sesuai namanya. Apakah ada desain khusus, mungkin buffer zone yang cukup, atau pemilihan material tertentu yang mendukung ini yang mungkin nggak terlalu kelihatan jelas di brosur? Bagi Anda sebagai calon penghuni, menimbang antara kemudahan akses yang luar biasa ke tempat kerja atau bandara dan pelabuhan, versus potensi tantangan lingkungan dari lokasi industrinya ini, nah itu bakal jadi kunci keputusan yang penting banget kayaknya. Wah iya, pertanyaan reflektif yang sangat relevan itu. Semoga hasil kupas tuntas brosur hunian asri di kota industri dari Sofia Group ini bisa memberikan Anda perspektif yang lebih kaya ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.